Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Beri kekuatan kepada setiap kami, beri hikmat, supaya pada tahun yang baru ini kiranya Tuhan mencurahkan kasih-Mu, supaya hadirat kuasa-Mu boleh menyertai kami semuanya. Kau mengampuni segala dosa salah kami dan memberkati kami, menjauhkan kami dari segala bencana, sakit, penyakit, dan kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus Kristus, segala yang dalam pergumulan dan yang sakit penyakit, kiranya Tuhan Engkau mau sembuhkan dan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat seseorang tubuhnya yang lemah, karena mungkin sakit, tubuhnya memang lemah. Tetapi semangatnya tidak boleh juga lemah. Bahkan kadangkala walaupun tubuhnya lemah, semangatnya bisa sangat tinggi sekali. Sehingga akhirnya dia bisa mengalami pemulihan dengan cepat. Jadi antara tubuh yang lemah dengan semangat itu tidak ada hubungannya. Kerap kali tubuh lemah, semangat bisa juga naik. Atau tubuhnya kuat, semangatnya lemah. Demikianlah dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak mampu mengatasi sesuatu, pikiran kita terbatas mungkin, tetapi ingat roh kita tidak dipengaruhi oleh kekuatan pikiran kita, kemampuan dan situasi. Mungkin situasinya begitu sulit, tetapi saudara, roh kita itu harus berkuasa. Seperti apa yang terjadi kepada Simson, walaupun tantangannya begitu berat, ketika roh berkuasa semuanya mungkin. Sebab itu kita lihat dulu firman Tuhan Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Artinya kalau kita percaya bahwa kita ini hidup dalam roh, kita harus mau dipimpin oleh roh. Dan setiap orang yang percaya itu ada karya Roh Kudus di dalamnya. Sehingga otomatis ada roh yang ada di dalam diri kita. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia. Sehingga saudara hari ini jangan merasa tidak berdaya
karena kondisi kita memang terjepit. Tetapi ingat, roh itu memungkinkan segala sesuatu yang sepertinya kita tidak mampu menjadi mampu. Itulah iman kekristenan. Sehingga kita tidak berjalan sendiri. Bangkitkan roh itu dalam kehidupan kita. Berjalanlah di dalam roh. Karena kita ini hidup oleh roh, bukan oleh daging. Kalau kita hidup daging, saudara, mungkin kita banyak pikiran, kesulitan, tantangan, pergumulan. Kita lemah, kita putus asa. Tetapi kita ini hidup oleh roh. Sehingga ketika kita kesulitan, kita harus bangkit. Roh itu harus hidup kembali. Dan itulah kita akan meraih apa yang tidak mungkin. Bahkan apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kita mari berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami. Engkau menyucikan kami, menyadarkan kami bahwa ada roh yang bekerja dalam kehidupan kami. Roh yang tidak tergantung oleh situasi kondisi. Fisik badan kami, kondisi keadaan kami. Justru roh bisa mengalahkan situasi yang secara fisik kami tidak mampu. Secara pikiran kami mengalami jalan buntu. Tetapi roh kami akan mengalami terobosan. Sehingga kami boleh mengalami kekuatan kasih daripada Tuhan. Bahkan pemulihan dan yaitu mujizat yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Bangkitkan setiap kami Tuhan. Sadarkan kami bahwa ada roh yang sedang bekerja dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan juga mengatakan, kalau kita hidup oleh roh, baiklah kita mau dipimpin oleh roh. Banyak orang berkata, aku hidup dalam roh. Tapi dia dipimpin oleh dirinya sendiri. Oleh egonya, sakit hatinya, kekecewaannya, putus asanya. Dia lupa kalau hidup oleh roh, kita harus dipimpin oleh roh. Ketika seseorang dipimpin oleh roh, maka saudara kita akan melihat peluang demi peluang. Kita melihat momentum dengan momentum. Kita punya pengharapan yang pasti. Karena roh itu akan membawa kita, yaitu di dalam satu kuasa yang memang tidak dimiliki oleh dunia. Tetapi itu justru yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mengalahkan dunia. Sama seperti dikatakan bahwa iman itu mengalahkan dunia. Sehingga kita saudara bukan dikalahkan oleh dunia. Bukan dikalahkan oleh sakit penyakit. Bukan dikalahkan oleh kesulitan, persoalan, tantangan. Justru kita harus mengalahkan. Ketika kesulitan, persoalan itu datang. Itulah seharusnya kita bangkit, kita dipimpin oleh roh. Sehingga kita mengalahkannya. Bukankah ketika manusia dijadikan oleh Allah, maka Allah memberkati manusia. Dan berkata, berkuasalah atas ikan-ikan, atas binatang di darat dan sebagainya. Berarti ada otoritas yang Tuhan berikan pada kita. Tetapi kemudian otoritas itu diambil oleh iblis. Dan Yesus datang memberikan otoritas itu kembali. Sehingga orang yang percaya Yesus bukan hidup dipimpin oleh kelemahan. Dipimpin oleh putus asa. Dipimpin oleh kekecewaan. Tapi dipimpin oleh kekuatan yang dari Tuhan. Yaitu roh Allah sendiri. Kita lihat dalam Roma pasal 8. Ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita mau disebut anak Allah, dan kita yakin kita adalah anak Allah, berarti kita harus dipimpin oleh roh Allah. Banyak orang cuma mengambil status sebagai anak-anak Allah, karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Itu tidak salah. Tetapi saudara, itu langkah pertama secara iman. Tetapi langkah kedua, kita harus dipimpin oleh roh itu. Bukankah ketika kita percaya Yesus Kristus, itu bukan kita, tetapi roh itu yang membuat kita, saudara, percaya Yesus. Roh itu memimpin mulut kita dan hati kita untuk percaya. Dan kemudian selanjutnya, biar roh itu bekerja terus dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita bukan manusia yang lemah, yang diperdaya dengan mudah. Sehingga kita ini saudara gampang jatuh. Kemudian kita mulai mundur teratur. Justru kita harus berubah hari ini.
mulai tahun ini juga, yakinlah Roh akan memimpin kita seperti bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Sehingga tidak mengalami kedinginan ataupun kepanasan di tengah-tengah teriknya matahari atau musim dingin. Roh itu akan bekerja memimpin kita. Mari kita dengarkan satu pujian. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri sebelum kita mengakhiri tahun perjalanan hidup kita. Apakah kita milik Tuhan? Apakah kita ini milik dunia? Pasti kita akan bicara bahwa kita milik dunia. Jikalau kita milik dunia, saudara, kita akan hancur. Tetapi percayalah bahwa kita adalah milik Kristus. Kalau kita milik Kristus, siapa yang memerintah hidup kita? Siapa yang berjuang dalam kehidupan kita? Tentunya yang ada dalam kita dan yang akan bekerja dalam hidup kita, pemilik daripada hidup itu sendiri. Yaitu kalau saya memiliki hidup saya, maka saya berkuasa untuk mengatur hidup saya. Dan ketika hidup saya dikuasai oleh dunia, maka dunia akan menguasai saya dan mengatur saya. Tetapi kemudian ketika saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan sebagai miliknya, maka Tuhan memiliki saya dan Dia berkuasa untuk mengatur hidup saya. Orang percaya tidak boleh takut. Walaupun kita tinggal di dunia, namun kita bukan milik dunia, tapi milik Kristus. Di dalam Kristus selalu ada pengharapan, karena Dia telah menebus kita. Bahkan hidup kita menjadi rumahnya. Kita baca firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya di sini, saudara, bahwa kita telah dibeli, harganya lunas. Sehingga hidup kita bukan milik kita,
sehingga hidup kita menjadi rumah Allah. Mari pada kesempatan ini kita jangan lagi saudara bingung dengan kita mengadopsi atau kita diadopsi oleh Allah sebagai anak-anaknya. Tetapi mari kita mengembalikan hak hidup kita kepada Tuhan. Yaitu kalau kita percaya bahwa kita telah diadopsi oleh darah Kristus, baiklah kita mengembalikan milik hidup ini kepada pemiliknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa saudara mengalami kesulitan? Mengapa kita terus tertekan? Sakit penyakit tidak pernah berhenti, kemalangan demi kemalangan. Rasanya hidup menjadi sulit, putus asa. Begitu menderita sekali. Karena kita tetap memaksakan bahwa hidup adalah milikku. Kita lupa untuk mengembalikan hak hidup ini kepada Kristus. Jikalau kita mengalami tekanan yang begitu besar, mari kembalikanlah hak hidup ini kepada Kristus. Dia akan mengaturnya dan memulihkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap kami, menyucikan, menguduskan setiap kami. Supaya benih firman-Mu tertanam dalam hidup kami. Kami adalah milik-Mu, bukan milik dunia. Walaupun dunia bergoncang, tetapi Engkau akan tinggal dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kekuatan pemulihan kepada setiap kami. Haleluya. Amin. Nah, kita juga melihat saudara, yaitu bagaimana cara kita untuk mengalahkan diri sendiri. Artinya menundukkan pikiran dan perasaan kita kepada Kristus. Mengalahkan diri kita dan kemudian menyerahkan kepada Kristus. Kerap kali orang lebih banyak berbicara mengalahkan orang lain. Tetapi yang benar adalah kita harus mengalahkan diri sendiri. Contohnya ketika kita khawatir. Kita bukan mengalahkan persoalan supaya kita tidak khawatir. Tetapi kita harus mengalahkan pikiran kita. Supaya tunduk dan percaya kepada Tuhan. Sehingga iman kita boleh bertumbuh. Itulah kita mengalahkan diri kita, ego kita. Mungkin juga ketakutan. Mungkin juga kemarahan, kekecewaan, sakit hati dan sebagainya. Kita tidak boleh marah dengan orang yang menyakiti kita. Kita tidak boleh sakit hati dengan orang yang mengecewakan kita, bahkan yang menipu. Tapi bagaimana kita mengalahkan diri kita sendiri. Supaya rasa sakit hati, kecewa itu tidak menghancurkan hati kita dan masa depan kita. Justru kita kembalikan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya hak untuk menghakimi seseorang. Kita tidak punya hak. Kita baca satu firman Tuhan Galatia 5 ayat 23. Dikatakan saudara, kelemah lembutan penguasaan diri tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya di sini bahwa buah roh itu yang kita miliki, yaitu karakter Kristus. Ketika itu ada di dalam kehidupan kita, kalau kita baca di ayat 22 dan 24, tentunya luar biasa sekali. Kita kalau bisa lihat kita Galatia 5 ayat 24 kita baca ya. Itu disebutkan sekali. Bahwa kita harus bisa menyalibkan daging kita. Kita harus bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita milik Kristus, apa yang kita lakukan? Kita harus menyalibkan ego kita. Kita harus mengalahkan diri kita sendiri. Termasuk saudara hawa nafsu dan keinginan kita. Biar Kristus itu memimpin kita. Siapa yang dipimpin oleh Tuhan, percayalah masa depan dia. Itu bukan lagi gelap, tetapi terang benderang. Dan kita akan menikmati. Karena Tuhan itu Tuhan yang baik. Menyediakan bagi kita makanan, hidangan di tengah persoalan dan musuh-musuh kita. Mari kita dengarkan satu pujian. I love you, Lord.
mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati setiap kami saat ini. Kau urapi setiap kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kalau Tuhan membuka pintu dan memberkati kita, tidak ada satupun yang bisa menahan dan menutupnya. Justru kerap kali hati kita yang tidak tahan uji, kikir, sibuk dan menjadi sombong. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.